Kita akan membahas Introduction to Management Science, Transportation, Transshipment, Assignment bagian pertama. Model dasarnya tetap pada linear programming model, namun karena jumlah variabel keputusan yang terlibat cukup banyak, kita akan selalu menggunakan bantuan komputer untuk mendapatkan solusinya. Kita mulai dengan transportasi. Model transportasi adalah model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan pengalokasian sejumlah produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Ini contohnya beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan meminimasi biaya pengirimannya. Tiap sumber memiliki kapasitas tertentu, tiap tujuan juga memiliki kebutuhan tertentu. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana alokasi dari masing-masing sumber ini untuk pengiriman ke beberapa tujuan. Nah, ini ada biaya yang kita ketahui di sini untuk mengirimkan produk dari gudang 1 ke toko A, B, C, dari gudang 2 ke toko A, B, C, dan dari gudang 3 ke toko A, B, C. Ini informasinya. Nah, tabel ini kita dapat gunakan untuk melakukan pemodelan formulasi matematikanya. Ini tabel yang sama, informasi kebutuhan di tiap toko kita masukkan di sini, 200 ton untuk toko A, 100 ton untuk toko B, 300 ton untuk toko C, dan kapasitas di masing-masing gudang 150 ton, gudang 1 175 ton, gudang 2 dan 275 ton di gudang 3. Nah, sama seperti linear programming model, langkah terpenting adalah formulasi matematika. Jadi pertama, kita harus tetapkan variabel keputusannya. Ini ada 9 variabel keputusan. Ya, berapa produk yang akan dikirim dari gudang I ke toko J. Jadi karena ada 3 gudang dan 3 toko, kita punya 9 variabel keputusan. Variabel pertama, X1A itu adalah dari gudang 1 ke toko A. Demikian seterusnya sampai dari gudang 3 ke toko C itu X3C. Langkah kedua, menentukan fungsi tujuan. Kita ingin minimasi biaya. Ini adalah biayanya menjadi koefisien di kalikan dengan variabel keputusannya. Yang berwarna biru ini menunjukkan bagian untuk gudang 1, ya. Ini gudang 1 ke toko A, ke toko B, dan ke toko C. Yang berwarna merah dari gudang 2 ke toko A, ke toko B, ke toko C. Berwarna hijau dari gudang 3 ke toko A, B, dan C. Jadi ada 9 perkalian kita jumlahkan. Itu akan mendapatkan total biaya yang kita ingin minimasi. Langkah ketiga adalah menentukan fungsi pembatas. Sebelumnya kita harus periksa dulu total pasokannya 150 tambah 175 tambah 275 itu 600 ton. Sama dengan total kebutuhan di sini. Ya, 200 tambah 100 tambah 300 ton. Jadi ini adalah contoh permasalahan transportasi yang balance, yang seimbang. Nah, ini akan menentukan tanda di fungsi pembatasnya. Karena pasokan dan kebutuhan sama, maka semua yang dikirim akan diterima. Ya, semua yang dibutuhkan akan didapatkan dari ketiga gudang ini. Jadi dari gudang 1 akan terkirim semuanya 150 ton ke toko A, ke toko B, dan ke toko C. Ini 1A, 1B, 1C menunjukkan dari gudang 1 ke 3 toko tersebut. Untuk gudang 2, 2A, 2B, 2C, totalnya 175 ton. Untuk gudang 3, 3A, 3B, 3C, ini 275 ton. Kemudian pembatas berikutnya adalah jumlah yang diterima toko. Untuk toko A yang harus diterima 200. Ini tandanya juga sama dengan, karena pasti akan mendapat kiriman. Ya. Jumlahnya sama 600 ton masing-masing. Jadi untuk toko A dapat dari gudang 1, dapat dari gudang 2, dan dapat dari gudang 3 itu totalnya harus 200 ton. Ini bisa saja salah satunya 0, tapi total dari ketiga-tiganya harus 200 ton.
Toko B demikian, 1B, 2B, 3B, totalnya harus 100 ton. Untuk toko C, 1C, 2C, dan 3C ini totalnya 300 ton. Karena ini adalah jumlah produk, maka pembatas non negatif harus dimasukkan. XIJ harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena jumlah variabel keputusannya ada 9, lebih besar dari 2, kita gunakan komputer untuk melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusinya. Nah, ini di Microsoft Excel bisa kita pakai fungsi solver di tab data. Ya. Jadi tab data ini ada fungsi solver. Jika belum aktif tanda solver ini, bisa diaktifkan dulu. Caranya sudah saya jelaskan di video linear programming, solusi komputer bagian pertama. Nah, ini tabel yang kita punya tadi bisa kita masukkan di Microsoft Excel untuk informasi biaya pengiriman. Nah, tabel yang sebelah kiri ini ada informasi untuk variabel keputusan yang nanti akan dihitung oleh komputer. Jadi kita kosongkan dulu, nanti akan dihitung di sini. Total yang terkirim dari gudang 1 ini ke toko A, B, dan C akan dijumlahkan di sini. Total terkirim untuk masing-masing gudang. Dan ini adalah total yang diterima di masing-masing toko. Jadi dari gudang 1, gudang 2, gudang 3 dijumlahkan di bawah sini. Ini yang dari gudang 1, 2, 3 di toko B, dan ini yang di toko C, ini jumlahkan di sini. Ini kebutuhan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan sebelumnya, 200, 100, dan 300 ton untuk masing-masing toko. Kemudian untuk pasokannya, ini didapat di masing-masing gudang, sudah kita peroleh dari informasi ini juga. Jadi ini adalah XIJ. Ya. Nah, untuk biaya ini adalah fungsi tujuan Z. Kita bisa hitung satu-satu seperti formulasi matematika sebelumnya, atau di Excel ini bisa menggunakan formula sum product. Ini menjumlahkan hasil perkalian dari masing-masing sel. Ini ada 9 sel dikalikan dengan 9 informasi biaya di sini. 9 sel di sebelah kanan ini, jadi kita bisa gunakan sum product dari B5 ke D7 dan I5 ke K7. Ini hasilnya sama dengan jika kita kalikan satu-satu. Ya. Kita klik solvernya, akan keluar solver parameter. Ini diisi dengan fungsi Z-nya. Jadi di sini B10 kita masukkan informasinya di sini. Karena ini biaya, kita pilih minimasi. Changing variable adalah ini, XIJ. Semua area berwarna biru muda yang sebelah sini. Kemudian yang dua ini adalah fungsi pembatas. Karena balance problem, ini dua-duanya tandanya sama dengan. Terkirim harus sama dengan pasokan. Kemudian yang satu, yang diterima harus sama dengan pasokan. Itu kita isikan di sini. Bisa kita langsung isi untuk satu area. Satu area terkirim ini 3 sel sama dengan 3 sel pasokan ini. Ini juga sama untuk yang diterima dan kebutuhan. Tidak lupa non negatif ditik dan ini dipilih untuk simplex LP. Hasilnya bisa kita lihat sebagai berikut. Ini langsung keluar di bagian yang biru sebelah kiri. 25 ton dari gudang 1 ke toko A. Dan seterusnya ini total biayanya $4.525. Ya, ini XIJ-nya untuk 9 variabel keputusan yang kita punya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi di sini dari gudang 1, ini gudang 1, ke toko A 25 ton, tidak ada yang ke toko B, ke toko C 125 ton. 25 ke toko A, 125 ke toko C. Dari gudang 2 hanya dikirim ke toko C, 175. Seperti ini. Dan dari gudang 3, 175 ke toko A dan 100 ke toko B. Demikian, ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan komputer untuk model transportasi. Nah, kasus-kasus berikutnya ini ada contoh untuk kondisi unbalance ya di transportation model.
Yang pertama misalnya kebutuhannya yang lebih banyak daripada pasokannya. Jadi total kebutuhannya 650, sementara pasokannya hanya 600. Perbedaannya di mana dengan yang balance model? Perbedaannya pada saat kita menentukan pembatas. Jadi kalau gudang karena hanya 600 ton tersedianya, ini semua akan terpakai 600 ton. Tapi untuk kebutuhan karena lebih banyak pasti ada yang tidak terpenuhi. Jadi kita tandanya pakai lebih kecil sama dengan. Jadi mungkin saja sama dengan atau bisa jadi lebih kecil karena yang dipasok sedikit lebih kecil daripada yang dibutuhkan. Nah, ini non negatifnya tetap di bawah. Pada saat menentukan fungsi pembatas di solver, ini kita masukkan tanda lebih kecil sama dengan. Untuk yang diterima lebih kecil sama dengan yang dibutuhkan. Ya, karena pasti pasokannya hanya 600, maka yang diterima oleh toko ini akan lebih kecil atau sama dengan yang dibutuhkan. Hasilnya seperti ini. Ada 300 ton yang diterima oleh toko C. Artinya toko C mendapat lebih kecil dari yang dibutuhkan. Nah, ini bisa digunakan untuk analisis bagaimana agar kekurangan bisa diatasi atau mengatur supaya kekurangannya misalnya dapatkan dari supplier lain. Contoh unbalance yang kedua itu pasokannya yang lebih banyak daripada kebutuhan, jadi pasti nanti ada yang tidak terkirimkan. Perbedaannya juga sama di langkah ketiga pada saat menentukan pembatas. Ini untuk gudang dia tandanya lebih kecil sama dengan, karena akan ada yang tidak dikirimkan, ada sisa di gudangnya. Sementara untuk toko kebutuhannya semua akan terpenuhi karena pasokannya lebih banyak. Fungsi pembatas di solver Excel ini juga harus lebih kecil sama dengan, untuk yang terkirim lebih kecil sama dengan pasokan. Ya. Jadi ini perbedaannya dengan model yang balance. Hasilnya akan terlihat yang terkirimnya nanti ada yang lebih kecil. Jadi ini terkirim untuk gudang 1 terkirim semua 150 ton sama dengan pasokannya. Untuk gudang 3 juga 275 terkirim semua. Tapi untuk gudang 2 hanya terkirim 175 dari total 200 ton yang dimiliki oleh gudang tersebut. Kasus lain yang khusus di transportasi ini misalnya model sudah digunakan, sudah berjalan, namun terdapat gangguan dalam pengiriman. Misalnya dari gudang 2 ke toko C jalurnya ditutup. Nah, bagaimana cara memasukkan dalam model matematikanya? Jadi untuk kasus minimasi biaya, jika jalurnya ditutup, kita masukkan biaya yang setinggi-tingginya di sini. Nah, misalnya di sini karena paling tinggi, di sini biaya 12, saya masukkan 10 kalinya, $120. Nah, kalau untuk maksimasi, kita masukkan profitnya 0, ya, supaya tidak masuk ke dalam perhitungan. Nah, hasil komputernya bisa kita bandingkan di sini. Untuk biaya pengiriman dari $11 sudah diganti jadi sangat tinggi, $120. Kita lihat semula dari gudang 2 ke toko C ada 150 ton menjadi 0. Jadi sudah tidak ada yang dikirim dari gudang 2 ke toko C. Ya. Dari gudang 2 akhirnya dikirim ke toko A, karena nanti dari toko A ini yang semula dikirim oleh gudang 3, gudang 3-nya pindah mengirim ke toko C. Demikian contoh-contoh permasalahan model transportasi. Terima kasih.